Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian. Nah, sekarang kita bahas tentang qala al-musannif rahimahullah siyanatu al-ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Menjaga ilmu itu dari rusaknya citra ilmu itu sendiri, kewibawaan ilmu itu sendiri. Bagaimana itu? Menjaganya dari apa-apa yang dapat menyelisihi atau merusak muru'ah. Muru'ah itu maknanya seperti kewibawaan ilmu, kemuliaan ilmu, apa-apa yang dapat merusak muru'ah seorang penuntut ilmu, dijaga. Akan dijelaskan nanti bagaimana. Terkadang ada hal-hal yang halal, contohnya seperti jumhur ulama berpendapat bahwasannya aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Nah, namun nggak mungkin seorang menuntut ilmu itu dia belajar mencukupkan bajunya dengan kain sarung saja yang menutupi batas auratnya saja. Nah, ini bukan permasalahan halal dan haram, namun ini permasalahan kesempurnaan seorang itu dalam menuntut ilmu. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, dia tidak berdosa di satu sisi, namun itu dapat merusak muru'ah dia, kewibawaan dia sebagai seorang yang menuntut ilmu. Nah, bagaimana kemarin kita dengar Imam Malik dipakaikan imamah oleh ibunya. Ini menuntut ilmu. Nah, berbeda orang yang menuntut ilmu dengan orang yang di luar itu. Nah, maka dari itu seseorang apabila dia yang tadi yang kita katakan, dia tahu auratnya dari pusar sampai ke lutut, kemudian dia keluar menuntut ilmu dengan mencukupkan menutup auratnya saja, akhirnya apa yang terjadi? Ilmu yang mulia itu menjadi buruk. Menjadi buruk di tengah masyarakat. Nah, maka dari itu menjaga muru'ah itu sangatlah penting, jemaah sekalian. Qala Syekh hafizahullah taala, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Nah, ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana amal yang kita lakukan. Sama balasannya. Man lam yusin, barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu juga tidak akan menjaganya. Nah, makanya berbeda orang-orang awam dengan orang yang menuntut ilmu, berbeda. Maka itu berbeda. Mereka juga belajar. Tapi orang yang menekat kuatkan untuk menjadi talibul ilm, yang menuntut ilmu, mereka harus berbeda dari kebanyakan kaum muslimin. Qalahu Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Orang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Barang siapa yang menyia-nyiakan, meremehkan tentang muru'ah, tidak menjaga muru'ahnya, tidak menjaga kewibawaannya sebagai penuntut ilmu, dengan menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang merusak muru'ah tersebut, faqad istakhaffa bil ilm, maka dia sungguh telah meremehkan ilmu. Nah, ini akibatnya. Terkadang ada hal-hal yang mubah, dikarenakan dia seorang penuntut ilmu, maka kesannya menjadi hal-hal yang meremehkan ilmu itu sendiri. Nah, nanti jelaskan oleh Syekh contohnya. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Maka dia sungguh tidak tidak sedang dalam mengagungkan ilmu. Dia tidak mengagungkan ilmu pada asalnya. Nah, wa waqa'a fil batalah. Maka dia akan terjatuh ke dalam hal yang keserempangan. Batalah itu hal-hal yang tidak baik, yang remeh, yang dicela. Nah, fatuqdiya bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Maka akibatnya apa? Keadaan dia berubah menjadi, dikatakan Syekh,
hilang dari dirinya itu nama ilmu. Tidak bisa dibedakan lagi. Yang mana yang menuntut ilmu, yang mana yang bukan menuntut ilmu itu udah nggak ada bedanya lagi. Walaupun dia hadir juga di majelis ilmu. Biasanya orang seperti itu nggak lama bertahannya. Naam jamaah sekalian. Ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Qala Wahb bin Munabbih, la yakunu al-battalu minal hukama. Wahab bin Munabbih itu tabi'in yang mulia, ya, berasal dari Dammar, daerah di Yaman. Ia berkata, rahimahullah, la yakunul battal minal hukama. Orang-orang yang serampangan itu tidak akan pernah menjadi hukama, orang-orang yang hikmah. Tidak akan pernah keluar dari kata-katanya hikmah, kehidupannya penuh dengan hikmah, hendak. Itu orang-orang yang serampangan. Qala wa jima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jadd fil Muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di wa fatawih. Naam, isti'malu ma yujammiluhu wa yuzinuhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Nah, wa jima'ul muru'ah, bagaimana muru'ah itu bisa dikumpulkan? Apa itu muru'ah tersebut? Nah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-Jadd. Kalau dikatakan Ibnu Taimiyah al-Jadd, itu neneknya, kakeknya, kakeknya Ibnu Taimiyah. Nah, nama Ibnu Taimiyah itu Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam. Nah, kalau dikatakan Ibnu Taimiyah al-Hafid, cucu, itu namanya Ahmad ibn Abdul Halim. Ini yang kita kenal nih, Ibnu Taimiyah yang apa? Yang silsilahnya di rasailnya itu di risalahnya di Majmu' al-Fatawa, itu Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah al-Jadd itu kakeknya, namanya Abdus Salam, tadi yang kita sebutkan. Makanya Ibnu Taimiyah namanya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam. Nah, dan difatwakan juga oleh oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isti'malu ma yujammiruhu wa yazinuhu. Bagaimana cara kita menjaga muru'ah? Yaitu menggunakan apa-apa yang memperindah kita. Dengan pakaian-pakaian yang rapi, ya. Yang menggunakan jubah dia pakai jubah, yang menggunakan sarung dia pakai sarung, pakai baju koko. Nah, pakai peci. Nah, nggak mesti peci, harus peci bulat. Ya, peci nasional juga. Nah, yang penting membedakan ia dari orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Nah, tidak cukup dengan memperindah diri, juga menjauhkan hal-hal yang membuat ia menjadi jelek. Nah, ini bentuk dari memuliakan ilmu. Nah, qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah berkata, qadistan tayyib. Qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah, ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah, qadistanbatta minal Qur'an kulla syai'in fa inal muru'atu fihi. Nah, ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah, engkau telah ditanyakan kepadanya pada zaman tersebut, wahai Sufyan, engkau telah beristinbat dalam Al-Quran, mengambil hukum-hukum Al-Quran, engkau tahu ayat Al-Quran. Naam. Dari mana dalilnya gitu? Muru'ah itu ditanyakan, muru'ah itu ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Ya, menjaga kewibawaan itu ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Naam. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengatakan, faqala fi qawlihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan di sebuah ayat Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, ya. Kemudian perintahkan kepada kebaikan
dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, artian bodoh ini apa? Orang-orang yang tidak mau belajar, batal, orang-orang serampangan. Nah, maka ini termasuk dari menjaga muru'ah. Seseorang memberikan maaf, ini termasuk muru'ah. Kemudian mengajak kepada kebaikan, inilah muru'ah seorang dalam menuntut ilmu. Kemudian dia berpaling dari orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Nah, bergaul dengan orang-orang seperti itu dapat menghilangkan muru'ah, dapat menghancurkan muru'ah, kewibawaan seorang penuntut ilmu. Fafihi al-muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaq. Nah, fafihi, di dalam ayat tersebut ada, kata Ibnu Uyainah, dalam ayat tersebut terdapat husnul adab, adab yang baik. Adab yang baik bagi seorang yang menuntut ilmu. Wa makarimul akhlaq, dan akhlak yang baik. Nah, memaafkan orang itu akhlak yang baik. Menyebarkan kebaikan juga akhlak yang baik. Kemudian menjauh dari orang-orang yang menyimpang, orang yang serampangan dan sebagainya juga merupakan akhlak. Ya, adab kita sebagai penuntut ilmu agar kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan orang tersebut. Maka itu termasuk adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Baik. Maka dari itu jemaah sekalian, pentingnya kita dalam menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan seorang dalam menuntut ilmu. Dan subhanallah sekarang banyak kita lihat ya modernisasi gitu kan dalam masalah belajar ilmu syar'i terkadang berlebihan. Terkadang berlebihan ya. Jalan-jalan, tamasya kemana-mana yang tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Bahkan terkadang nggak paham akidah juga, tapi jalan-jalannya lebih banyak. Ya, subhanallah, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Hendaknya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketenangan itu ada di dalam majelis ilmu. Nah, berjalan-jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, modal banyak, habis uang banyak. Ya. Beli buku itu lebih penting. Itu lebih penting jemaah sekalian materi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan dalam hal menuntut ilmu, awal yang paling kita lakukan adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Allah katakan, dengan mengingat Allah lah hati itu akan tenang. Berarti di mana? Di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu sebagaimana para ulama dulu bermajelis ilmu. Yakin. Ya, kadang orang nggak yakin, akhirnya dia buat modifikasi, dia buat cara-cara metode-metode modernisasi dan lain-lain yang banyak dari yang terjadi menghancurkan muru'ah seorang menuntut ilmu, menghancurkan kewibawaan ilmu itu sendiri ya mas. Dan subhanallah banyak juga kita lihat orang-orang yang tamasya-tamasyanya ke tempat-tempat orang-orang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini ada ya mas, ada ya kegiatan beberapa orang, beberapa kelompok ya, dia dibuat di waktu-waktu luang mereka jalan-jalan di sana dalam rangka dakwah, tapi di tempat-tempat orang-orang musyrik buat apa? Boleh ke sana untuk mendakwahkannya, tapi bukan mendekati tempat itu dijadikan tempat dakwah dan lain-lain. Waliyadu billah, sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih ya, bukan hanya muru'ah yang rusak, akidah yang rusak. Ya. Bagaimana Allah katakan kita hendaknya kita walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus rasul di setiap umat mengajak menyembah kepada Allah, meninggalkan taghut. Salah satu cara kita meninggalkan sesembahan yang disembah oleh Allah, meninggalkan tempatnya. Nasallallahu as-salamah. Semoga dipahami jemaah sekalian materi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa min alzami adabin nafsi lit-talib. Nah, suatu hal adab
adab diri sendiri, adab diri itu yang harus ada pada seorang penuntut ilmu, tahallihi bil muru'ah, yaitu bagaimana dia menjaga kewibawaannya sebagai seorang yang menuntut ilmu, wa ma yahmilu 'alaiha, dan wasilah-wasilah yang mengantarkan dia kepada muru'ah itu sendiri. Naam, berpakaian, ya, membawa pulpen, membawa buku. Nah, terkadang pulpen itu penting ya. Nah, walaupun nggak tulis, bawa aja. Ya minimal tulis judulnya saja di majelis. Nah, jamaah sekalian. Begitulah para penuntut ilmu dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada memandang usia, nggak ada. Sama semua. Nah. Wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha, dan menjauhi apa-apa yang dapat merusak kewibawaan ilmu itu. Nah, kahalqi lihyatihi, seperti orang-orang yang mencukur jenggotnya bagi laki-laki. Nah, termasuk muru'ah, kewibawaan seorang penuntut ilmu, dia memanjangkan jenggotnya. Nah, bahkan ini bukan masalah muru'ah lagi, ya. As-sahih bahwasanya memanjangkan jenggot itu wajib ya bagi setiap laki-laki. Maka dari itu laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ya, perempuan enggak akan tumbuh jenggotnya. Dan kalau ada pun yang tumbuh itu jarang sekali. Ya. Maka itu laki-laki dia memiliki kekhususan yang Allah ciptakan, keindahan bagi seorang laki-laki. Allah bedakan laki-laki itu dengan perempuan dengan jenggotnya. Salah satunya ya. Dengan jenggot yang ada yang tumbuh padanya. Au kathrati al-iltifati fit tariq. Nih. Hal-hal yang merusak muru'ah juga. Yaitu matanya ya di jalan itu matanya kemana-mana. Na'udzubillah kalau matanya kepada wanita yang bukan mahram. Ini udah keharaman. Bukan masalah muru'ah lagi, ini masalah keharaman. Tapi yang dikatakan muru'ah ini misal dia berjalan nanti lihat rumah orang, wah rumahnya besar ya, ataupun mobil orang, lihat mereknya. Enggak, penuntut ilmu itu dia sibuk dengan zikir di jalannya, istighfar, ya, bukan sibuk melihat apa yang ada di kiri kanan gitu. Nah, ini termasuk mengurangi muru'ah seorang penuntut ilmu. Nah, au maddi ar-rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah, atau melipatkan dua kaki ya, Allah alam ini maknanya, dia duduk mungkin di misalnya di suatu tempat yang keramaian, kakinya diselonjorkan gitu, yang enggak ya selampangan aja begitu. Nah, min ghairi hajah, tidak ada hajah. Misalnya kalau ada hajah, ada darurat, misalnya kakinya sakit, itu lain cerita. Au suhbati al-aradiri wal fusaqi wal mujjani wal battalin. Nah, suatu hal yang dapat merusak muru'ah juga, dia itu ketika dia menjadikan orang-orang fasik, orang-orang rendahan sebagai temannya, sebagai sahabatnya ya. Kalau kita dakwahkan, na'am kita dakwahkan. Semua juga saudara kita, semuslim. Cuman kalau jadi suhbah, jadi sahabat yang kita sharing setiap hari sama dia gitu kan. Jadi kan itu dapat merusak muru'ah seorang menuntut ilmu. Au musara'atil ahdathi was-sighar, ataupun bergaul dengan anak-anak kecil. Nah, jamaah sekalian, ini kami lihat ketika di Yaman dulu, itu sangat hal yang aib besar itu. Ketika ada umur-umur 15 tahun, 16 tahun ya, 20 tahun, terus main-main sama anak-anak kecil, itu dijadikan aib yang besar. Itu sikap yang hina, rendahan. Ya, nggak boleh bermain-main dengan anak-anak kecil, nggak boleh. Anak-anak bayi yang digendong itu lain cerita. Anak kecil kita gendong. Ini tapi bermain gitu kan. Ketawa-ketawa, dilihat sama orang gitu. Subhanallah, ini dapat merusak muru'ah seorang penuntut ilmu. Nah, insyaallah ta'ala kita cukupkan kajian kita di hari ini, itu membahas tentang bagaimana seseorang menjaga kewibawaannya sebagai seorang penuntut ilmu. Guna apa? Manfaatnya apa? Agar ia dapat mengagungkan ilmu. Nah, ketika ilmu telah diagungkan, maka ilmu tersebut akan mengagungkan
orang tersebut, orang yang menuntut ilmu tersebut. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.